Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Teman hati di mana saja, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Nabi SAW mengunjungi seorang badu yang sedang sakit panas. Seperti biasa Nabi kalau berkunjung kepada orang yang sakit, Nabi selalu mendoakan. Dan diantaranya Nabi memberikan hiburan bahwa sakit panas itu ketika diderita oleh seseorang akan menghapus dosa-dosanya. Tak terkecuali kepada orang Baduy ini. Namun si Baduy merasa kesel dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Mungkin si Baduy merasa ungkapan Nabi dengan mengatakan bahwa sakit yang diderita itu bisa menghapus dosa hanya bagian dari basa-basi. Saking keselnya si Baduy bilang kepada Nabi SAW, apa ini sakit yang bakal nganterin saya ke kuburan. Oh ya sudah, Nabi pergi. Keesokan harinya si Baduy ini wafat, meninggal dunia. Masya Allah. Hati-hati Kak Yasir dengan ucapan. Nanti kayak tadi ya Ustadz ya. Yang kayak tadi cerita yang Ustadz Solmed sampaikan tadi gitu. Jadi memang benar-benar ya dalam list ucapan kita tuh jangan sampai asal ngomong aja, bahasa sederhananya begitu ya. Jangan asal jeblak. Jangan asal jeblak. Tapi kalau pantun boleh ya Ustadz? Oh, boleh dong. Boleh ya. Boleh. Karena ini nggak asal jeblak. Enggak. Udah disusun. Udah disusun dengan rapi. Udah disusun dan rapi. Saya bacakan. Ke pasar jajan kue putu. Cakep. Sekalian beli lencana. Oke. Hati enggan lagi begitu, niat bercanda malah jadi bencana. Waduh, nah ini nih bahaya nih. Ya udah kalau gitu saya mau balas nih. Oke, silakan. Ini balas dendam yang dibolehkan. Oke, balas pantun. Balas pantun. Silakan Ustaz. Si alim ikut sunatan masal. Cakep. Wah, dikasih besek, isi sambal roa. Cakep. Berhati-hati sama orang lagi kesel. Karena doa adalah ucapan. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillahirobbil alamin. Di pagi hari ini saya Yasir Nene Ahmad dan juga Ustadz Solmed bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tadi sudah dibuka dengan cerita jangan sampai kita tidak menjaga ucapan kita. Karena topik tausiah kita teman hati yaitu jangan abaikan ucapan. Ya. Kita sering banget nih dengan istilah ucapan adalah doa. Bye-bye lu ngomong lu jadi doa lu gitu kan. Bye-bye lu ngomong lu ntar malah kena karmanya gitu kan. Nah bagaimana tuh Islam mengajarkan kita untuk hati-hati dalam menyampaikan ataupun mengeluarkan ucapan kita nih Ustaz? Ya, salah satu bentuk doa itu kan dengan ucapan. Betul. Salah satu bentuk orang berharap menginginkan sesuatu kan juga dilontarkan dengan ucapan. Maka wajar Kak Yasir kalau kita disuruh berhati-hati dengan ucapan. Betul. Itu kisah si Baduy tadi, Arab Baduy yang didoakan oleh Nabi, tohur insya Allah, bersih udah, buang dosa. Apa buang dosa? Kalau bahasa kita sekarang, buang dosa, ini mah nyakit. Yang anterin saya bakal meninggal. Sebel. Besoknya meninggal. Karena itu yang dia yakini. Iya. Ada orang berobat. Sakit pusing doang. Demam-demam biasa. Cukup nih obat warung ya sembuh. Yakin? Yakin dia. Dengan ucapannya dia yakin. Dia beli tuh obat di warung yang cuma 2.000, 3.000. Sehat. Iya. Tapi ada orang yang sakitnya sama, kagak mempan saya mau obat warung, saya mau mesti ke rumah sakit yang ada di Singapura. Cobain tuh obat warung, sampai sewarung-warungnya. Kagak mempan. Belum tentu dia mendapatkan kesehatan karena dia tidak meyakini bahwa itu bisa menjadi wasilah Allah menitipkan kesembuhan lewat obat itu. Dia yakin bahwa kesembuhan itu wasilahnya lewat berobat ke Singapura atau ke rumah sakit dan lain-lain.
maka ucapan ini juga bisa menjadi sugesti. Iya. Nah, selain tadi doa, harapan yang harus berhati-hati di dalam berucap, dia juga menjadi sugesti. Ada orang nih kayak Yasir, pengen ke majelis taklim. Nah, gerimis. Nah, gede nih mah hujan. Udah nggak jadi ah? Gede, nggak jadi dah. Tapi begitu mau nonton dangdut, gerimis. Baru gerimis, belum tentu hujan gede. Jalan dia. Betul. Sugestinya lain. Sugestinya beda yang ya. dibangun lewat ucapannya beda, sehingga sugestinya juga beda. Iya. Yang terjadi sikapnya juga jadi beda. Nah, maka penting kita bermain kata, penting kita bermain dalam lisan atau dalam ucapan ini untuk apa? Tadi selain di sana ada doa, ada harapan, itu juga bisa menjadi support, bisa menjadi spirit, bisa menjadi suges buat kita. Berarti memang Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga hati-hati dalam berucap ya Ustaz ya? Iya, karena dalam ucapan itu gini kayak Yasir, bahkan dalam satu hadis itu orang yang apa sih ngelamun ya, apa kayak menghayal ya, kayak aduh ya Allah pengen gitu bisa punya rumah yang besar. Itu doa kata Nabi SAW. Oke. Buat kita kayak melamun nggak jelas, Ngayal nggak jelas. Tapi sesungguhnya itu ada harapan kan? Iya. Dan harapan itu ya doa. Maka ngelamun itu yang bagus-bagus aja. Orang bilang menghayal aja lu nggak apa-apa. Kalau menghayal yang baik-baik. Ya Allah pengen bisa berangkat umroh. Dia tahu dirinya nggak mampu. Dia tahu bahwa pekerjaannya secara cuan nggak bakal cukup berangkat umroh gitu. Tapi ya dia kepengen gitu sambil dia ngelamun, dia menghayal. Saat mau tidur, duh enak kali ya Allah kalau saya bisa langsung melihat Ka'bah. Aduh ya Allah enak banget kali ya kalau saya bisa ziarah ke makam Rasul. Dia nggak ngomong dalam doa gitu, ngayal aja. Itu jadi doa, kata Nabi SAW. Jadi hayalan yang begitu itu jadi doa. Oke. Nah, maka ya jangankan berkata baik-baik ya kayak Yasir. Dalam berhayal saja juga harus bagus dan baik. Karena bisa jadi di sana ada malaikat yang mengaminkan. Dan Allah mengabulkan. Nah, jadi memang benar-benar harus dijaga ya ucapan kita ya. Jangan sampai hal-hal buruk yang keluar dari mulut kita nih. Ini ada yang menyatakan, sering banget didengar di masyarakat. Bye-bye lu ngomong ntar didengar sama malaikat dikabulin loh. Nah itu tuh benar kayak gitu istilahnya. Kan memang ada riwayatnya itu. Hati-hati kita dalam bicara soal keburukan pada anak, pada keluarga, pada harta. Hati-hati tuh. Kesannya kayak bercanda. Ya anak gue mah badung-badung semua. Emang pada nakal-nakal semua tuh anak-anak gue. Kesannya kayak bercanda. Tapi kalau kemudian diaminkan. Atau istri yang marah kepada suaminya. Dasar lu suami begini. Gue sumpahin lu kagak selamat. Sebel. Benar gak selamat. Hati-hati kita bicara kepada bicara yang buruk-buruk mengenai soal harta, soal keluarga. Itu harus berhati-hati. Karena harus itu yang paling kontrol, ya ditakutkan. Kalau ada kayak orang begini. Laki gue macam-macam. Miskin dia. Lah kalau dia miskin, emang lu gak ikut miskin? Lalu ikut miskin juga orang tuh laki lu. Tanpa dia sadari, makanya Nabi udah wanti-wanti. Hati-hati kalau ngomong.